Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir tadi enggak ada akhwat, ternyata ada akhwat. Mohon maaf para ibu-ibu dan para akhwat ya. Di antara kenapa kita perlu ikhlas dalam dakwah. Seluruh amalan butuh ikhlas. Tetapi lebih spesifik dalam dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu banyak amalnya harus ditampilkan. Dai tampil ya. Dia berbicara, kalaupun dia tidak mau berbicara secara terlihat secara fisik, suaranya pun pasti terdengar. Kalau dia tidak mau muncul dengan fisik maupun suara, dengan tulisannya. Ada sebagian dai kita kenal tidak mau ditampilkan visualnya, hanya mau apa? Audionya. Ada yang tidak mau visual dan audio, tapi terkenal dengan tulisannya. Contoh sekarang sangat terkenal seperti pemilik Durar Saniyah, Syekh Alawi Abdul Qadir As-Saggaf. Alawi Abdul Qadir As-Saggaf, Saudi dia. Alawi As-Saggaf. Tulisannya sangat banyak, tulisannya produktif, tapi kita nggak tahu orangnya mana, suaranya pun nggak ada. Maksud saya tetap ada, harus tampil, entah yang tampil fisik, visual, audio, atau berupa tulisan. Nah, ketika banyak amalan dakwah yang membutuhkan tampil, maka ini potensi untuk riya sangat besar. Benar atau tidak? Kalau nggak tampil ya riyanya kurang, atau tidak ada kesempatan untuk riya. Tapi kalau tampil maka potensi riyanya sangat besar. Maka dituntut seseorang untuk berhati-hati, waspada, untuk semakin meningkatkan keikhlasannya karena dia mau tampil. Makanya ada seseorang ketika dia berbicara menyampaikan hadis-hadis Nabi, kemudian dia berkata, "Rubba haditsin wahidin yahtaju ila niyatin." Ternyata satu hadis aja terkadang membutuhkan beberapa niat. Kenapa? Ketika dia berbicara sebagian hadis, orang terpukau bisa merubah hatinya, maka dia harus perbaiki lagi hatinya, baru dia lanjutkan hadis tersebut. Terkadang dia terpukau dengan dirinya sendiri, maka dia harus memberhentikan sebentar untuk perhatikan apa? Niatnya. Ini para salaf, ada yang berkata demikian, rubba haditsin wahid, terkadang satu hadis membutuhkan beberapa niat. Seperti kita berbicara, orang-orang terpukau, kadang-kadang kita malah terbawa ujub, kita malah pamer kehebatan kita malah munculkan macam-macam supaya orang terbawa tanpa kita sadari, tanpa kita koreksi niat kita di tengah ketika sedang menyampaikan materi. Oleh karenanya, kalau ibadah secara keseluruhan butuh dengan keikhlasan, maka dakwah juga sangat penting, sangat urgent untuk ikhlas, terutama kepada para dai yang tampil. Maka sungguh berbahagia orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah tapi tidak tampil. Mereka lebih selamat dari riya. Ya, mereka lebih selamat dari riya. Misalnya siapa? Tukang parkir. Dakwah kalau nggak ada tukang parkir susah. Ada yang parkirin, dia nggak ada yang kenal. Dia parkir. Yang paling bahaya dai-nya. Yang agak bahaya moderatornya. Agak bahaya. Tapi yang di belakang, yang bikin flyer, nggak ada yang tahu. Yang donatur, nggak ada yang tahu. Mereka lebih selamat. Makanya saya bilang terkadang donatur, subhanallah, dia kasih bantuan, dia santai-santai di rumah, duduk sama istri, sambil makan keripik singkong, dengar kajian, kemudian tidak ada yang caci maki dia pun tidak riya karena dia tidak sebut-sebut dirinya, selamat dari potensi riya, kemudian pahalanya banyak. Apa yang dikerjakan dai tersebut semuanya pahala mengalir juga sama dia. Kenapa? Yang biaya dai tersebut dia. Yang belikan tiket pesawat pergi ke belantara hutan juga dia. Yang dimaki-maki ustaznya. Dia cuma dapat apa? Pahala. Tapi yang dipuji-puji juga ustaznya, dia nggak ada yang tahu. Makanya semakin jauh dari tampilan, maka semakin selamat dari apa? Riya. Maka seorang ketika akan tampil dalam dakwah, entah sebagai ketua yayasan, entah sebagai dai-nya, entah sebagai koordinatornya, maka dia tanya sama dirinya, kau berbicara ini untuk siapa? Untuk Allah, atau untuk branding diri? Allah Maha tahu. Maka kebutuhan untuk ikhlas dalam dakwah semakin kuat karena potensi untuk riya semakin besar.
Apalagi zaman sekarang, orang-orang berebut-rebutan untuk membranding diri. Tidaklah mereka bikin YouTube, tidaklah kecuali untuk buat followernya banyak. Apa makna buat follower banyak? Supaya semakin terkenal, benar atau tidak? Ustaz, saya follower dakwah supaya pahala banyak. Mudah-mudahan demikian. Hanya Allah yang tahu. Follower banyak supaya dapat pahala banyak atau supaya bisa jualan nanti. Hanya Allah yang tahu. Sekarang syuhrah, popularitas suatu yang diperjuangkan. Dan sarana untuk populer sangat banyak. Dan orang bervarian, macam-macam varian ingin tampil dengan berbagai macam ide dan kreativitas untuk bisa populer. Bikin model dakwah macam-macam supaya populer. Nah, ini potensi untuk riya semakin besar. Kita tidak nuduh orang yang populer riya, enggak. Tapi maksud saya ketika seorang mencari popularitas itu potensi dia untuk riya sangat besar. Sangat besar. Nanti saya juga menyambut, Masya Allah Ustaz, Masya Allah, jempol-jempol. Saya baru tahu ternyata Ustaz pintar. Selama ini saya nggak tahu. Masya Allah. Ternyata Ustaz begini ya, ternyata. Ustaz istrinya berapa? Masya Allah, goyang. Maka ketika orang tampil, maka potensi riyanya sangat besar untuk riya. Yang berikutnya, yang keberapa? Di antara kenapa kita lebih harus hati-hati dalam dakwah untuk lebih memperhatikan keikhlasan, karena di antara amalan yang paling dibenci oleh setan adalah amalan dakwah. Paling benci, musuh setan itu dakwah di antaranya. Dakwah setan paling senang kalau dakwah tidak berjalan. Karena dakwah berarti menyeru kepada jalan Allah, mematikan jalan syaitan. Itu namanya dakwah. Jadi yang paling dimusuhi adalah oleh syaitan adalah dakwah. Ketika dakwah sangat dibenci oleh syaitan, maka syaitan selalu mengawasi dan dia ingin menggagalkan sang dai. Kalau dainya tidak ikhlas, maka mudah mundur. Kalau dainya tidak ikhlas, dia bisa berubah cara dakwahnya, bisa berubah. Bisa berbalik, tadinya mengharamkan sekarang menghalalkan, bisa. Kenapa setan selalu menggodanya? Setan selalu menggoda, memalingkan dia dari jalan yang benar. Kalau dia tidak ikhlas, tidak ditolong oleh Allah, maka dia akan mudah berubah. Yang berikutnya, di antara kenapa kita butuh dengan keikhlasan, karena ikhlas di antara sebab utama dakwah itu berkah. Di antara sebab utama dakwah itu berkah adalah keikhlasan. Ini disebutkan oleh banyak para ulama. Ya. Mereka juga ada buku kecil, ternyata luar biasa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang membacanya. Kenapa? Karena keikhlasan. Karena keikhlasan. Orang senang, orang dapat manfaat dari buku-buku tersebut. Banyak ulama seperti itu. Bukunya sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Karena keikhlasan. Ada seorang mungkin dia hanya punya dana sedikit, tetapi dia ikhlas luar biasa untuk dakwah, maka berkembang. Ternyata dia meletak batu pertama untuk berkembang dakwah selanjutnya. Semua dibangun di atas dana dia yang pertama tersebut. Luar biasa. Kenapa? Mungkin dia ikhlas, maka ada buahnya. Allah alam, guru kita bersama yang baru meninggal dunia hari ini, siapa? Ustaz Abdul Rafiq Gufran, rahimahullah ta'ala. Contoh, mudah-mudahan ya bagaimana hasil dakwanya, mudah-mudahan karena keikhlasannya. Ya. Allahu hasibu, Allah lebih tahu tentang hakikatnya. Ahsabuhu kadzalik. Menurut saya beliau di antara keikhlasannya menyebabkan dakwahnya berkah. Lihat muridnya begitu banyak. Dia tulisannya bermanfaat, betapa banyak orang ngerti bahasa Arab gara-gara mukhtaratnya Ustaz Abdul Rafiq. Ya. Betapa banyak orang belajar bahasa Arab di Pondok Al-Furqan, betapa banyak murid-muridnya lulusan Al-Furqan, betapa banyak pondok-pondok bersumber dari Al-Furqan. Banyak sekali. Saya termasuk orang yang belajar dari murid beliau. Saya tidak belajar dari beliau, saya belajar dari seorang murid beliau, belajar saya nahwu, subhanallah, rahimahullah. Ya. Saya baru tadi lihat ceramah beliau disebar oleh adik saya. Maka Ustaz Abdul Rafiq berkata, di pondok ini kita tidak cari untung. Jangan kerja di pondok untuk cari apa? Untung. Ingat akhirat.
kita dakwah untuk memudahkan kaum muslimin. Keluar dari seorang yang kelihatan sekali ucapannya tulus dari apa? Hatinya. Ustadz yang terkenal dan hidup dengan kesederhanaan. Maksudnya contoh berkah luar biasa. Makanya di antara sebab keberkahan karena ikhlasnya seseorang. Sampai disebutkan bagaimana Al-Is bin Abdissalam ketika dia bukan Al-Mawardi rahimahullah, ketika dia menulis buku, dia bilang jangan sebarkan bukuku. Nanti lihat saya kalau mau meninggal, kalau tanganku begini berarti buang buku-buku saya. Berarti saya tulis buku tersebut bukan karena Allah. Tapi kalau tangan saya lapang, tebarkanlah buku tersebut. Dia mau menyebarkan buku aja takut tidak ikhlas. Takut tidak ikhlas. Kalau saya ikhlas itu sebab keberkahan. Seorang terkadang ikhlas berkah di rumahnya, kerabatnya, tantenya, bibinya dengan keikhlasan dia. Dengan sebab dia, orang tuanya dapat hidayah, kakak adiknya dapat hidayah, tante-tantenya dapat hidayah, sepupu-sepupunya dapat hidayah, ponakan-ponakannya dapat hidayah karena keikhlasan dan ketulusannya. Maka seorang dai butuh keikhlasan agar diberkahi. Diberkahi hidupnya dan diberkahi sekitarnya. Kalau tidak maka repot. Yang terakhir di antara kenapa kita butuh lebih utama ikhlas dalam dakwah, karena seorang dai senantiasa butuh pertolongan Allah. Kalau dia ikhlas maka Allah bersamanya. Allah akan menolongnya dalam kondisi-kondisi sulit. Alaihissallahu bikafin abdah, kata Allah, bukankah Allah cukup bagi hambanya, itu hambanya yang beribadah kepadanya dengan tulus. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ya, wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin, dalam qiraah innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami ingin palingkan dari Yusuf perbuatan keji dan perbuatan maksiat. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin, kalian termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas. Kita butuh ikhlas agar ditolong oleh Allah. Dakwah tidak mudah. Ceramah tidak mudah, menulis buku tidak mudah, menyampaikan isolul ma'lumat, menyampaikan wawasan juga tidak mudah, membuat orang paham juga tidak mudah, membuka hati mereka mendapat hidayah juga tidak mudah. Semuanya atas pertolongan Allah. Bukan orang dapat hidayah karena omongan kita, bukan. Bukan orang dapat hidayah karena tulisan kita, bukan. Bukan orang dapat hidayah karena retorika kita. Enggak, ini cuma sebab. Yang membuka hati orang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ditolong oleh Allah. Apalagi dai banyak musuhnya. Dijebak oleh orang tidak suka dengan dakwah. Dijebak dengan wanita, dijebak dengan dunia, dijebak dengan perdagangan haram, dijebak dengan berbagai macam jebakan. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ada yang ganggu. Lihatlah bagaimana Jurej ketika digoda oleh seorang wanita, paling cantik ketika itu, pezina paling cantik zaman tersebut. Sampai dia bilang, biar saya yang digoda Jurej. Dikirim untuk menggoda Jurej. Maka seorang bisa tergoda. Betapa banyak dai yang akhirnya terjatuh gara-gara fitnah wanita. Terjatuh, tersungkur, berubah. Waliyahzubillah. Dan betapa banyak juga dai yang akhirnya berubah karena fitnah dunia, karena fitnah fulus, karena fitnah popularitas. Maka dia butuh dijaga oleh Allah. Kalau dia tidak ikhlas, dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia lemah. Digoda dengan wanita, dikelilingi wanita, langsung kelepek-kelepek. Ada yang main mata, lihat lagi, betulan nggak main mata sama saya? Betulan ternyata kelepek. Kaget, kok ada perempuan cantik suka sama saya? Biasanya tidak cantik. Pingsan, lemah laki-laki. Tahu-tahu ada akhwat, Ustaz tolong saya. Apa ini maksudnya? Ini bukan pengalaman pribadi ya. Pengalaman seseorang mungkin. Maksud saya, kalau Allah tidak jaga kita tidak bakalan selamat. Di antara agar kita dijaga oleh Allah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang apa yang bisa membantu kita untuk ikhlas? Di antaranya berusaha untuk memiliki ibadah-ibadah khalawat, yaitu ibadah tersendiri. Ketika sedang bersendirian salat malam, ketika sedang di pojokan dia baca Quran sendiri, dia berzikir istighfar, ya,
kalau tidak ada orang melihat. Itu ada orang melihat tetap dia juga istighfar. Ada orang melihat itu baca Quran. Tapi dia usahakan ada ibadah-ibadah yang dia lakukan tatkala bersendirian. Sehingga dia berkholat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masuk dalam orang yang Nabi katakan wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seorang yang dia bersendirian kemudian dia menangis. Usahakan seorang dai penggiat dakwah salat malam sampai menangis ketika dia sendirian. Istrinya tidur, dia menangis sendirian di hadapan Allah, merenungi nasibnya yang tidak jelas kalau dia mati mau masuk ke mana, azab kubur atau nikmat kubur. Yang tidak jelas kalau dia meninggal masuk ke mana, neraka atau surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak jelas kalau dia dibangkitkan apakah dia bisa menjawab pertanyaan Allah ketika dihisab. Yang tunggu dia sangat malu ketika Allah ungkapkan masa lalunya yang buruk, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, saya kemarin ketemu orang dipanggil KPK, dia gemetar. Seakan-akan file dari Lauhul Mahfuz dibuka begini. Seakan-akan. Kamu pernah begini enggak? Tunggu ya, pernah enggak ya? Padahal datanya sudah ada. Ngeri. Itu baru ditanya sama siapa? KPK. Belum kalau yang sidang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Ya. Maka di antara yang bantu kita untuk ikhlas sering berkholawat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa menangis dalam kesendirian. Nangis yang ikhlas, bukan nangis yang ria. Yang nangis malah di mewek-mewekin karena lagi di syuting. Tapi nangis ketika apa? Sendirian. Ketika istri sedang tidur, ketika anak sedang tidur, bangun antum salat menangis, renungkan diri, nasib diri kita yang tidak jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara. Yang kedua, berusaha melatih diri untuk menyembunyikan semua amal saleh. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin saleh falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal salehnya, maka lakukanlah. Berusaha. Berusaha tidak cerita amal saleh yang kita lakukan. Berusaha semaksimal kecuali ada maslahatnya. Hasan Al-Basri berkata, aku mendapati suatu kaum yaitu para tabi'in maupun sebagian sahabat, kalau ada amalan bisa mereka sembunyikan, mustahil mereka tampakkan. Selama bisa disembunyikan, mereka akan sembunyikan. Ada amalan yang harus ditampakkan, seperti pergi ke masjid, sholat berjamaah, berdakwah, seperti syiar menyembelih korban, ini semua dinampakkan. Tapi selama amalan tersebut bisa disembunyikan, mereka pasti sembunyikan sebisa mungkin. Karena kalau kita sudah utarakan, bisa ikhlas, bisa enggak. Maka potensi terkena riya kalau kita ceritakan, potensi terkena riya ketika kita publish sangat berpotensi, sangat sekali berpotensi. Para salaf dahulu sangat takut terkena riya, maka mereka menyembunyikan amal mereka. Bahkan mereka marah kalau ada orang tahu mereka sedang beramal. Mereka marah. Kenapa kau di sini? Mereka marah. Karena mereka sedang berusaha menyembunyikan amal mereka. Ada yang ketahuan, mereka kabur, tidak mau dikenal. Karena mereka ingin yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sangat bertakwa. Maka jangan menggampangkan, oh enggak, saya tampakkan amal, saya ikhlas. Subhanallah, salaf aja yang bertakwa takut riya. Ente enggak takut riya? Bukankah di antara ciri ahli tauhid al-khaufu minasyirk, takut dengan apa? Kesyirikan. Tanda kamu takut riya, takut syirik, berarti tauhidmu benar. Tapi tanda kamu merasa aman, pamer-pamer amal, merasa tidak riya, ini bahaya. Siapa yang lebih bertakwa, engkau atau para salaf? Para salaf lebih bertakwa dan mereka takut. Oleh karenanya berusaha sembunyikan amal sebisa mungkin, kecuali memang harus diceritakan. Kalau ada keperluan atau maslahat yang jelas, maka ceritakan. Selama tidak perlu diceritakan, maka jangan ceritakan. Amal apapun, berbakti sama orang tua jangan ceritain. Dakwah di tengah hutan jangan ceritain. Saya dakwah di tengah hutan, ada yang hadir, cuma jin yang hadir. Manusia nggak ada. Dia usah cerita, susah saya jalan ke sana, berat sekali, nggak perlu. Kalau nggak perlu, mungkin kalau cerita sama murid-murid supaya mereka semangat mungkin. Nggak ada potensi riya, tapi kalau dipublish, di podcast banyak orang, maka potensi riya sangat besar. Saya tidak nuduh orang riya, ya. Saya cuma bicara kita. Di antara cara agar kita selamat dari riya, jangan mempublish amal soleh apapun. Jangan mempublish amal soleh apapun. Secara terang-terangan maupun secara main belakang. Jangan. Itu di antara cara kita untuk bisa ikhlas. Berikutnya, agar kita bisa ikhlas, usahakan zuhud dengan dunia.
Harus hadirkan dalam diri kita, dunia hanya sementara, dunia hanya sementara, kita bakalan mati, kita bakalan mati. Kalau kita sudah pikir mau mati, kita nggak bakalan pikir terkenal, nggak pikir terlalu banyak pikiran. Yang penting saya bisa hidup saja, alhamdulillah, anak istri nyaman, bismillah. Ya. Tapi kalau kita tidak zuhud sama dunia, kita malah pikir mau ini, mau anu, mau ini, mau anu, mau ini. Akhirnya kepentingan duniawi kita masukkan dalam urusan dakwah, dan itu banyak yang menghancurkan dakwah. Yayasan yang tadinya ukhrawi dibangun dari keikhlasan, akhirnya jadi duniawi, akhirnya jadi milik pribadi, akhirnya untuk kepentingan sebagian orang, akhirnya jualan dakwah, akhirnya macam-macam. Ini terjadi, bisa menimpa siapa saja. Tapi kalau kita selalu hidup kita zuhud, dunianya sementara, pikir kita selalu akhirat. Dan itu membantu kita untuk ikhlas. Di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas, sering baca tentang bagaimana perjuangan dakwah para nabi. Perjuangan dakwah para nabi. Yang ketika mereka berdakwah, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Katakanlah Muhammad, aku tidak minta upah dari kalian. Kata Nabi Nuh, "Ya qaumi la as'alukum alaihi mala, in ajriya illa 'ala Allah." Wahai kaumku, aku tidak minta upah dari kalian, pahalaku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkataan tadi Habib Sahib Yasin yang disebut dalam surat Yasin. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah para nabi yang mereka tidak minta upah dari kalian dan mereka dapat petunjuk. Lihatlah bagaimana kehidupan Nabi dalam dakwahnya. Yang dibuahkan dunia bagi dia, tapi dia hidupnya sangat sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bilang antum alhamdulillah kalau di kampung sini, ini kampung atau kota ya? Hah? Kampung atau kota? Kampung. Kampung mungkin fitnah dunia enggak bisa berapa, tapi kalau di Jakarta fitnah dunia luar biasa. Fitnah dunia luar biasa. Seorang dai didekati oleh orang-orang yang beruang. Didekati oleh orang-orang terkenal. Bisa jadi orang terkenal numpang beken sama dia, bisa jadi si dai numpang beken sama orang terkenal tersebut. Ngeri, fitnahnya luar biasa. Didekati oleh akhwat-akhwat luar biasa. Kalau itu kan janda-janda yang dekat. Maksudnya sana fitnah luar biasa. Dunia fitnah luar biasa. Maka lihatlah bagaimana perjuangan para nabi, para rasul, perjuangan para sahabat. Bagaimana perjuangan mereka dalam dakwah. Maka saya bilang seorang ketika berdakwah, dia menjadikan dakwah itu sebagai kerisauannya, sebagai pikiran kesehariannya. Bagaimana dia jadi, maksudnya bukan cuma sekedar ceramah selesai, tapi dia mikir, risau. Ini gimana caranya, gimana menghadapi masalah. Dia pikir. Itu membantu dia untuk ikhlas. Karena yang menjadi beban pikirannya adalah dakwah. Di antara orang yang saya lihat paling perhatian sama kondisi dakwah seperti Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Begitu dia mikir, kenapa? Begini dia pikir, sampai dia pikir seluruh Indonesia harus dia pikirkan. Rahimahullah. Dia bukan sekedar saya nyampaikan selesai, enggak. Dia mikir. Bagaimana ini? Bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Harus dinasihati sebegini, ini bisa merusak dakwah, ini bisa. Dia mikir. Sehingga pikiran dia selalu tentang apa? Dakwah. Itu di antara yang buat kita mudah-mudahan orientasi kita dakwah, karena kita menjiwai dakwah yang sedang kita lakukan. Mungkin kalau kita sekelas-kelas kecil seperti saya, cakupannya kecil, mungkin cuma pikir kompleks ini gimana, kompleks ini bisa kita dakwah gimana, anak-anak sini bisa kita, mungkin nggak pikir jauh-jauh. Beda kalau seperti beliau rahimahullah. Saya jadikan dakwah sebagai sesuatu yang kita jiwai, kita menjiwai. Ini membantu kita untuk apa? Ikhlas. Pilu ketika ada orang yang ngawur, pilu ketika ada orang-orang yang tadinya yang dapat hidayah kemudian berubah. Pilu hati kita. Pilu hati kita. Ini di antara cara agar kita bisa ikhlas. Yang keberapa ini? Ini yang keberapa tadi? Ketiga atau ke? Yang kelima, cek setiap aktivitas kita. Sekarang saya datang ke sini, saya mau ngapain? Ceramain antum. Coba tanya, saya mau apa di sini? Ingin sharing atau ingin dunia di balik ini? Atau ada akhwat yang sedang saya cari? Atau janda yang sedang saya kejar? Atau ada amplop yang ingin saya dapatkan? Tanyakan pada diri saya. Saya bicara saya pribadi, tanya. Kalau ada dunia berarti tidak ada berkah, percuma. Hanya buang-buang waktu, buang-buang umur. Tanya pada diri saya ngapain bicara di sini?
Atau mikir, kenapa saya dimasuk panitia di sini? Saya jadi panitia ini maksudnya apa ya? Dapat duit di balik ini? Nah, ini berarti saya sudah tahu. Mending mundur, cari yang lain. Saya kenapa masuk sini? Supaya populer, minggir. Saya makan sama ustaz. Ada yang foto. Kenapa saya foto lagi makan sama ustaz? Biar dia bilang, oh dekat sekali kamu sama ustaz. Berarti niatnya kan benar. Itu foto hapus. Jangan dipublish. Maksudnya kita cek satu-satu. Saya umroh sama ustaz. Kenapa? Wah, biar dibilang, enak ya umroh sama ustaz. Pamer pamer sama ustaz nih. Hati lemah. Hati lemah. Saya bantu dakwah. Apakah harus tahu orang tahu nama saya? Kenapa harus orang tahu nama saya? Kenapa orang harus tahu nama saya? Oh, untuk laporan supaya tidak disangka tidak oke. Tapi supaya untuk riya aja. Berarti ini tidak ada faedahnya. Ngapain saya keluar uang, tidak ada faedah. Sering kita tanya diri kita sendiri. Seperti sebagian salaf ketika ditanya, "Ala tahdurul janazah? Tidakkah kamu melayani janazah?" Kata dia, "Ala makanakum hatta uhdhirun niyyah." Tunggu dulu sampai saya hadirkan niat. Karena kita menghadiri janazah bisa niatnya macam-macam, bisa jadi pukewu, enggak enak sama tetangga, enggak enak sama orang, kenapa tidak hadir janazah, kenapa tidak melayat? Kamu muridnya kok tidak melayat guru? Banyak. Coba niatmu karena apa? Kalau karena Allah, bismillah. Kalau enggak karena Allah, perbaiki dulu, masih ada kesempatan. Agar kita ikhlas karena Allah. Dan terus demikian agar dakwah kita berkah. Karena dakwah ini gangguannya sangat banyak. Dakwah ini gangguannya sangat banyak. Kalau tidak, bertahun-tahun kita bergelut dengan dakwah, casingnya indah di hadapan masyarakat, seakan-akan orang tulus, ternyata duniawi murni. Kita jadikan dakwah sarana untuk cari dunia di balik itu. Dunia dengan berbagai macam modelnya. Dunia berupa uang, dunia berupa ketenaran, dunia supaya menundukkan hati manusia, supaya orang-orang dekat dengan dia, dunia supaya dia dihormati oleh orang banyak. Itu semua dunia. Salah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya menuntut ilmu itu untuk mencari wajah Allah. La yata'allamahu illa liyusiba 'aradan minad dunya. Namun ternyata dia menuntut ilmu hanya untuk mencari secercah dunia, lam yajid arfal jannah. Dia tidak akan cium aroma surga. Kata Rasulullah SAW, "Man talabal ilma." Siapa yang menuntut ilmu? Liyujariya bihi al-ulama, supaya bisa sejajar dengan para ulama. Saya juga punya buku, saya juga punya tulisan, saya juga bisa ceramah seperti ulama, supaya sejajarkan dengan para ustaz. Aul mariya bihi sufaha, supaya bisa pandai berdebat orang bodoh, goblok, bahlul, enggak ngerti. Nah ini loh, jadi orang tahu dia pintar. Aul yasrifa ilaihi wujuhun nas, agar orang-orang semua mana dia, itu berarti orang semua akui dia top, semua orang mencari dia di mana-mana diperebutkan oleh manusia. Dakhalan nar, orang ini masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu adalah sebaik-baik warisan Nabi, dakwah adalah sebaik-baik amalan Nabi jika dikerjakan dengan ikhlas. Jika tidak ikhlas, maka sangat rentan dan sangat berbahaya. Maka itulah ikhlas yang sesungguhnya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup cuma sebentar. Allah telah memberi kita karunia, alhamdulillah, berjalan di atas rel dakwah. Tinggal kita perhatikan niat kita, agar begitu kita meninggal, kita merasakan dampaknya di alam barzakh. Kalau kita tidak berjalan dari rel dakwah, Allah akan buang kita, Allah akan gantikan orang-orang lain yang akan berjalan di atas rel dakwah. Kalau karunia ini tidak kita syukuri, harusnya kita syukuri, jadikan bahan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ternyata tidak kita syukuri. Malah kita untuk dunia, terfitnah dengan wanita, terfitnah dengan harta, terfitnah dengan macam-macam, terfitnah dengan popularitas, terfitnah dengan artis-artis, terfitnah dengan macam-macam. Sayang dakwah kita. Terkenal, emang kalau kita terkenal masuk surga? Enggak, lihat tadi ada dai. Terkenal tapi masuk neraka. Ada atau tidak? Ada. Sampai Rasulullah sebutkan ada orang di neraka jahanam brojol ususnya, tandari kubi aktabu, ususnya brojol, kemudian dia muter-muter seperti himar yang sedang menggerakkan alat penggiling gandum, muter dengan ususnya. Orang-orang heboh di neraka.
Fulan kok bisa di sini? Enggak salah kamar. Bukankah kau yang dulu menyuruh kami untuk berbuat kebaikan? Bukankah kau dulu yang melarang kami berbuat maksiat? Maksudnya dai, ustaz atau bukan? Ini ustaz yang sedang disiksa. Bukankah kenapa kau bisa di sini? Heboh. Penghuni neraka jadi heboh. Kok ada ustaz di sini? Jangan malaikat salah ini. Heboh. Kok bisa di sini? Bukankah kau yang menyuruh kami untuk berbuat kebaikan? Bukan kau yang mencegah kami dari kemaksiatan? Kata dia, benar, kuntu amurukum. Aku dulu memerintahkan melakukan suatu walam ati dan aku tidak melakukannya. Wa anhakum an syai'in fa'ati. Aku melarang kalian melakukan sesuatu dan aku mengerjakan. Ini ustaz. Kadang dia di luar bertakbir memukau, di belakang layar dia bermaksiat. Kenapa? Allah tidak jaga dia karena dia kurang ikhlas. Oleh karenanya, seorang berjuang, ini nikmat yang Allah berikan pada kita, bisa masuk dalam dunia dakwah. Jadikan amalan andalan kita untuk bertemu Allah. Itu pikir sibuk, jak orang. Tadi saya baru ke suatu daerah, saya nggak sebut namanya. Ada musola yang dulu 9 tahun tidak dipakai karena masyarakatnya anti ibadah. Akhirnya para ikhwan jadi masjid, jadi makmur. Perlu perjuangan. Ini musola kok mangkrak nggak dipakai, perjuangan mikir. Meskipun 9 tahun lagi baru bisa dipakai. Semua yang kita pikirkan, yang kita risaukan, yang kita renungkan semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang menjiwai sesuatu yang sedang dia dakwahi. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hal yang saya sampaikan agar kita semua waspada, ya, karena hal-hal yang merusak dakwah sangat banyak. Yang bisa memalingkan dari kita dari tulus menjadi riya, menjadi sum'ah sangat banyak. Yang memalingkan hati kita darinya ikhlas ternyata menjadi duniawi juga sangat banyak. Ketika tidak ada harta depan kita bisa ikhlas. Ketika dunia dibuka di depan mata kita, niat kita bisa berubah. Allah telah menyebutkan kisah sebagai teladan bagi kita bagaimana para sahabat pernah berubah niatnya. Ketika mereka ikut dalam perang Uhud, mereka tulus, ikhlas luar biasa. Tetapi ketika Allah nampakkan dunia, wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian bermaksiat setelah Allah memperlihatkan dunia yang kalian inginkan, yaitu kemenangan dan ghanimah. Ketika ghanimah di depan mata, mereka bisa berubah. Allah berkata, minkum man yuridu dunya, di antara mereka ada yang mencari dunia, wa minkum man yuridul akhirah, di antara kalian ada yang mencari akhirat. Ternyata sahabat saja Allah sebutin ada yang cari dunia, ada yang cari akhirat. Tapi Allah maafkan mereka. Walaqad afa ankum, Allah telah mengampuni kalian. Cuma ini pelajaran. Jangan seorang merasa aman, saya pasti ikhlas, saya pasti tidak duniawi. Jangankan kalian, sahabat saja pernah berubah hatinya, kemudian mereka sadar kembali, atau mereka ditegur oleh Allah dan mereka diampuni oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita. Maka setiap orang waspada. Betapa banyak yayasan baru pertama dibuat, tulus semua. Ketika mulai ada penghasilan, buka sekolah, ada SPP, ada duit, ada ini, mulai timbul kecemburuan, ini gaji lebih banyak, ini kok mulai muncul macam-macam. Situlah niat kita bisa berubah. Maka waspada, jangan kita menjual ayat-ayat Allah gara-gara dunia yang hanya sementara dan sangat sedikit ini. Allahu a'lam bishawab. Masih ada banyak waktu. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya boleh. Saya pertanyakan, ya. Orang-orang yang terjatuh ke dalam riya sehingga menyebabkan dia masuk dalam neraka, apakah Allah akan mengampuni mereka sehingga dimasukkan dalam surga? Riya datang dalam hadis dan juga dalam ayat isyarat-isyarat yang menunjukkan riya adalah dosa besar. Di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka secara khusus. Apalagi Rasulullah sudah contohkan orang-orang yang riya yang kemudian diangkat dalam neraka jahanam. Berarti riya itu dosa besar. Hanyalah dinamakan riya dengan syirik kecil untuk menunjukkan bahwasanya itu bukan syirik yang mengkafirkan orang, yang mengkekalkan orang. Berbeda dengan syirik besar menjadikan orang kafir, minta kepada penghuni kubur, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada jin-jin, menyembelih kepada ini kufur, kekal di neraka selama-lamanya.
Tetapi kalau riya, makanya syirik kecil dikatakan syirik kecil, bukan dosa kecil, tapi dosa apa? Besar. Dan kalau selama dosa besar, maka masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa diampuni oleh Allah secara langsung, terserah Allah, atau kalau azab dulu baru Allah ampuni. Tetapi jangan spekulasi, sungguh mengerikan riya tersebut. Capek bukan cuma nol, mending kalau kita nol, ini minus, diancam dengan neraka. Kalau riya, orang riya cuma nol masih mending. Ternyata tidak nol, malah minus. Waliyadzubillah. Ada lagi bertanya? Silakan. Mas. Jalan gimana? Jalan sebelum maghrib. Setelah maghrib, sebelum maghrib. Habis maghrib. Maghrib sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tanya Ustaz. Ya. Saya mantan Heli. Kemudian bagaimana cara berdakwah kepada keluarga besar kami yang masih di FPI dan teman-teman kami yang di FPI karena kami tidak bisa berkomunikasi. Nah, itu kami diputus hubungan. Ini ujian berat. Kalau bisa komunikasi masih milik. Kalau kita dikafirkan di keluarga repot. Jadi kafir, kamu dikafirkan? Dikafir, murtad ya Allah. Kita ajak mereka berpikir, wahai sedulur-sedulur, mbah-mbah, istri-istri, anak-anak, itu kan yang belajar di anak ribuan orang. Saya koyong mbah iki siji wae. 1.000 orang yang lain mana yang kayak modelnya begini? Apakah agama kita ini benar? Coba renungkan. Mbah kita ketika belajar di sana kan muridnya banyak, gurunya itu punya murid banyak. Salah satu dari ribuan murid tersebut ya mbah kita ini. Mbah ini ketika pulang punya aliran yang aneh. Ribuan orang yang belajar sama dia, tidak ada yang seperti dia. Satu dunia ini nggak ada yang seperti dia kecuali dia sendiri. Apakah dia benar sendiri? Apakah Allah begitu kejam satu dunia semua kafir, dia sendiri yang beriman? Apakah kejam satu kita Indonesia ini muslim sampai ratusan juta ini kemudian kafir cuma dia saja yang benar? Coba pikirkan. Ini berarti mbah ada konsletnya. Mesti aja mikir langsung susah kita bicara tadi aja yang pegang tapi hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Kita bilang kok bisa mereka pikir gitu ya bisa aja. Yang berpikiran Nabi Isa anak Tuhan juga banyak. Apalagi cuma gini. Tapi aja berpikir aja mereka. Apa seperti itu? Jika mereka kafirkan orang di luarnya. Yang keluar dibilang apa? Murtad. Kalau sholat di belakang orang, niat sholat sendiri, repot. Kalau masuk ke rumahnya di pel, repot. Ya sudah, banyak berdoa aja. Mana ya? Ini pertanyaan akhwat. Assalamualaikum ilaik. Bagaimana ukuran layak berpoligami bagi seorang ikhwan? Banyak kasus ikhwan sangat ngebet poligami, namun tidak mempersiapkan psikis dan materi bagi anak dan istri pertama. Bagaimana jika uzurnya karena bosan dengan isper? Apa itu isper? Oh ini baru istilah baru ya? Isper. Istri pertama. Dan ingin hidupnya lebih berwarna dengan suasana baru. Ini benar-benar ini ikhwan ini. Pilih varian baru. Ya, kita bilang poligami adalah syariat Islam, syariat yang indah bagi yang bisa melakukannya. Syariat yang memiliki banyak maslahat di balik. Ada mungkin yang merasa terdolimi di balik syariat tersebut, padahal tidak terdolimi ya. Dan saya sudah bahas dalam ceramah saya judulnya poligami anugerah yang terdolimi. Saya nggak ingin ceramah ulang di sini. Cuma saya ingin katakan bahwasanya ikhwan kalau ingin poligami ya harus sesuai dengan syarat. Kalau mau nikah pertama saja harus memenuhi syarat. Kalau tidak mampu suruh puasa, betul atau tidak? Kalau pertama dia harus pakai syarat, apalagi ya kedua. Itu seorang harus tahu kemampuan dia, kondisi anak-anaknya, kondisi istrinya. Jangan sampai dia berpoligami kemudian keluarga yang sudah dia bina anak-anaknya hancur, anak-anaknya semakin nakal, semakin rusak.
jauh dari agama, berarti dia tidak mempersiapkan situasi dan kondisi. Atau dia poligami ternyata utang sana, utang sini, istri keduanya taruh di garasi. Ada kawan saya, orang kaya, dia bilang, Ustaz, saya heran, kenapa ada kawan miskin Ustaz, istrinya lebih dari satu. Suatu hari dia telepon saya, Mas, bisa pinjam uang gak? Buat apa? Ban saya bocor, saya nggak punya uang. Bayangkan, untuk nambal ban nggak punya uang, tapi istrinya lebih dari satu. Allahu Akbar, nekat sekali. Menurut saya, kalau istri pertama dia butuh kemampuan untuk bisa menafkahi, apalagi lebih dari satu, maka dia adalah ibadah yang agung, sangat agung saya bilang. Apalagi sekarang kasihan banyak wanita yang tidak ada yang mengayomi. Sekarang wanita semakin banyak saingan. Wanita banyak, lelaki sedikit. Kemudian lelaki sedikit itu juga banyak yang gay, body. Jadi semakin banyak wanita yang nganggur, maka butuh pahlawan-pahlawan yang nekat untuk menolong para wanita tersebut. Cuma pahlawan tersebut Raene semuanya Pak pengecut. Takut karena Allah itu. Intinya ya, syarat poligami ada syaratnya, tapi bukan juga syarat yang mustahil, tidak. Syariat ini bukan syariat yang mustahil, syariat yang mungkin dikerjakan, tetapi dengan suka dan duka, dan tawa dan tangis itu ada. Tapi seorang bertakwa kepada Allah, saking kehati-hatian sampai sebagian ulama, kalau nggak salah ulama Hanabilah mengatakan poligami hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena seorang bisa mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah ketika dia tidak adil kepada kedua istrinya. Maka seorang wanita yang sudah dipoligami dan dia terima itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha menjalankan fungsinya sebagai istri yang salehah meskipun dia dipoligami. Jadi karena itu ujian yang berat yang semoga meningkatkan derajatnya di akhirat kelak. Jika wanita dipoligami, anggap kalau istri suaminya lagi ke istri yang lain, lagi liburan, anggap dia lagi apa? Liburan. Dia sholat malam sendiri, baca Quran. Kalau ada suaminya dia nggak bisa sholat malam, ada suaminya dia sibuk ngurusin suaminya. Tapi kalau suaminya lagi libur, ya udah dia bisa ngobrol sama anaknya, dia mungkin bisa ketemu dengan teman-temannya, dia bisa baca Quran, dia bisa meraja Quran, dia bisa ikut HSI. Ya sudah, saya percuma banyak ngomong ya sudah. Yang penting bapak-bapak jangan ngaco ya. Jangan sampai apa? Ngawur ya. Karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang ikhlas dalam berdoa, Ustaz, bagaimana menyikapi sikap dari para pengambil kebijakan pemimpin suatu lembaga dakwah yang melarang pegawai karyawannya mengiklankan sekolah dari lembaga lain dengan alasan harus fokus dengan lembaganya sendiri, harus saingan. Padahal lembaga itu beda daerah dan beda program. Bukankah kita harus meluaskan dakwah? Tentunya mungkin ada masalah yang dia lihat. Kalau itu lain daerah, mungkin dia ingin kita fokus. Fokus itu benar. Maksudnya ketika kita mengurusi lembaga dakwah, kita harus totalitas supaya berhasil. Mungkin kalau kita terlalu sibuk mau fokus kepada lembaga lain, ya salah lah. Kita kan tergabung dengan lembaga, kita harus fokus. Sesekali boleh menampilkan lembaga yang lain, itu boleh, apalagi di luar kota. Tetapi jangan sampai sibuk mengeluarkan yang lain, kita sendiri tidak fokus. Dakwah harus serius, harus fokus, biar berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasihati sama teman pengajar yang mana beliau sering sekali menciptakan trauma bagi anak didiknya? Suka membentak-bentak, menuduh, dan jika tuduhannya salah dia tidak mau minta maaf kepada anak didiknya. Nasihati bahwasanya anak-anak adalah tanggung jawab, anak didik kita tanggung jawab, amanah. Kita sebagai pengajar amanah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan kita. Apalagi di balik pekerjaan itu kita mendapatkan upah. Tentu ini merupakan amanah yang akan kita tanggung jawabkan kehadiran Allah, sebelumnya akan tanggung jawab kepada wali murid. Maka akhlak anak-anak, perilaku mereka juga tanggung jawab kita. Jangan kita mencontohkan akhlak yang buruk. Dan sama pengajar harus saling menasihati. Jangan dibiarkan aja duduk bersama, empat mata, diskusi, siapa tahu bisa menerima nasihat dan bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Oke, ini pertanyaan terakhir. Saya minta izin, saya mau ke Bandung, khawatir terlambat ya.
Bismillah, saya ingin bertanya, sampai mana batasan berdakwah bil hikmah atau berdakwah dengan hikmah? Karena di kehidupan kamu itu kita sampaikan sesuatu misalkan tentang beta atau tentang riba, itu kan akan bergejolak. Ataukah kita mengambil sikap yang sikapnya itu kita perbaiki dulu, kemudian berdakwah dengan pelan-pelan, atau kita sampaikan saja tanpa harus menghiraukan apa yang akan terjadi gitu. Sekarang alhamdulillah masalah riba mudah. Kalau kita tidak mampu menyampaikan secara lisan, kita bisa share link, share ceramah. Tidak harus kita berbicara. Ini gimana ya? Kita kadang-kadang metodenya bertanya, ini gimana ya? Kok hujahnya kuat sekali ya? Bahwasanya riba itu apa? Haram. Ya, bisa. Ya, atau kalau ada yang lebih penting, mereka terjebak dalam kesyirikan lebih dahulu. Baru yang lainnya secara bertahap sedikit-sedikit. Tapi ini ijtihad. Perkara kita lihat masalah dan perkara tidak ada satu metode yang sama. Tapi maksud saya sekarang lebih mudah. Mau bilang riba haram sekarang mudah. Dulu kita mau bilang musik haram susah. Karena orang heran, kok bisa musik haram? Saya dulu waktu bilang musik haram juga saya heran. Kok bisa haram? Saya dulu pemusik, kok bisa haram? Ustaz ini gimana sih kok musik haram? Aneh. Akhirnya saya main musik terus. Lalu saya pikir, iya benar, ternyata musik haram, melalaikan, benar. Benar. Dulu riba itu tidak ada yang bilang haram. Justru orang bangga kerja di bank ribawi. Justru kalau ada anak terima di bank ribawi bangga. Kalau jadi pegawai bank bangga. Lama-lama ada ustadz yang keluar di atasnya Ustadz Erwandi. Akhirnya haramnya mulai tersebar sampai dibahas di televisi, riba haram atau tidak. Dulu mana ada. Jadi sekarang sebenarnya untuk menyampaikan satu haram mudah. Syirik sekarang kita sampaikan aja. Tapi tentu dengan baik-baik. Bisa dengan kita share link, bisa kita ajak bertanya, loh bukankah ini ibadah, menundukkan diri, ini kan gak boleh. Sambil bahasa yang halus. Ya. Jangan wah, gak perlu. Iku jenenge syirik, gitu bisa. Ojo ono, ojo nesu. Iku jenenge syirik. Syirik itu apa? Tak kandani. Syirik iku ngerokok. Demikian saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dianugerahi ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.